Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan ich bin Sahera. Saya dari 12 IPA 3. Di sini Sahera bakal jawab 2 pertanyaan nih. Yang pertama, Sahera bakal jawab gimana sih belajar bahasa Jerman secara efektif. Terus yang kedua, apa kesan-kesan Sahera dalam bahasa Jerman selama 3 tahun di SMA Negeri 14 Palembang. Nah, yang pertama, gimana sih cara belajar bahasa Jerman secara efektif? Jadi menurut saya sendiri, belajar efektif itu yang pertama itu niat guys, karena kalau kita ngajarin sesuatu tuh pasti berawal dari niat kan. Jadi kalau kalian menyukai hal itu pasti nih, misalnya kalian suka nyanyi nih, pasti kalian ngejalannya dengan niat kan. Iya, aku mau nyanyi nih, kayak apa ya, kalian tuh nggak bosen gitu loh, kayak ada niat, ada mood nih kalau mau menjalaninya. Nah gitu juga. Jadi terus yang kedua itu kita harus ngeatur jadwal gimana sih cara belajar bahasa Jerman, dan belajar bahasa-bahasa lainnya, jadi agar waktu belajar, waktu istirahat, waktu bermain kita itu terbagi guys. Jadi karena kalau kalian benar-benar fokus nih di kayak cuman belajar cuman satu, kalian bakal ngerasain apa yang namanya bosen guys, karena bosen tuh pasti selalu ada. Tapi itu kembali lagi sih gimana cara kalian buat ngatasin bosen itu. Terus yang ketiga nih, gimana sih belajar secara efektif. Yang ketiga tuh kalian harus menyukai dulu guys pelajarannya. Misalnya nih kalian gak suka sama gurunya, tapi kalian harus suka sama pelajarannya. Tapi rata-rata kalau kita suka pelajarannya pasti kita suka gurunya kan. Maaf guys, terbalik. Kalau kita suka gurunya pasti kita suka pelajarannya, ya gak sih? Misalnya ada nih kita gak suka pelajarannya, kayak apa ya, mungkin matematika karena berhitung kan, mungkin kalian pusing atau apa. Terus apa yang misalnya gurunya agak lebih killer, tapi bukan killer sih guys, sebenarnya lebih apa ya, lebih disiplin karena mereka tuh belajar dari pengalaman mereka sendiri. Terus gimana biar efektif? Ya efektif tuh sebenarnya itu tuh cara kalian mengatur jadwalnya guys. Jadwal gimana kalian membagi waktu agar kalian nggak bosen ngejalanin bahasa itu. Dalam bahasa asing kan kita biasanya belajar nih gimana caranya percakapan dalam bahasa asing. Terus nah kalau di SMA 14 Palembang nih, gimana cara Chris Nataleti itu ngajarin kami, atau biasanya kami panggil itu Frau Leti, itu sangat super good guys. Dia tuh ngajarinnya, metodenya nggak selalu monoton ke pelajaran, bisa jadi kayak quizzes. Kayak kalian tahu nggak sih, kayak belajar sambil bermain. Jadi di situ kalian bisa bagi waktu nih, gimana bahwa belajar bahasa asing tuh nggak selalu yang kayak cuman di kata kerja, katanya cuman kayak komentar tulis. Kalian juga bisa bermain dengan kata-kata asing itu guys. Jadi yang awalnya Sahera sendiri kan di SMP tuh nggak belajar ya bahasa asing selain bahasa Inggris. Nah terus setelah masuk SMA ini, pas kelas 10 Sahera kaget dong, kok tiba-tiba ada mapel, bukan kayak tiba-tiba sih, kok ada mapel bahasa Jerman nih. Gimana ya, aku nggak ada skill banget nih tentang bahasa Jerman. Tapi cara Froglet itu gini guys, kayak ngikutin kalian loh, metode dia tuh. Kalau kalian mau ini, jadi ya diturutin, tapi yang masih dalam hal positif guys, ingat, dalam hal positif. Kalau itu udah menentang apa ya, kata sopan, enggak guys, nggak bisa. Jadi metode Froglet ngajar kami tuh ngikutin kami. Misalnya kami mau quizzes, dia yes ya di quizzesin ya guys. Itu quizzes tuh aku sendiri ya paling suka quizzes, karena di situ tuh kayak kalian tau nggak sih, bisa bermain sambil belajar. Itu sih yang paling suka. Terus oh iya, jadi lupa gimana cara belajar secara efektif tadi kan. Ya menurut saya sih niat, jadwal, sama
kalian tuh harus menyukai antara guru atau pelajarannya, karena kalau kalian suka salah satunya pasti pelajaran itu menyenangkan guys. Terus ya menurut saya sendiri, kalau kita sendiri nggak suka sama pelajaran atau gurunya, pelajaran apapun yang akan disampaikan oleh mereka tidak akan masuk ke dalam otak kita, karena kita udah ke distract kalau kita tuh kayak aduh udah males nih, kayak gurunya aja udah nggak asik atau kayak mapannya ngebosan ini. Tapi nggak guys, kalau kalian belajar bahasa Jerman di SMA 14 itu kayak 2 jempol nih untuk Chris, untuk Frau. Terus yang kedua, apa pesan dan kesan Sarah belajar bahasa Jerman selama 3 tahun ya Frau Leti di SMA Negeri 14 Palembang? Kesannya kayak Sarah kayak kaget loh, kayak wow, Frau gurunya asik banget guys, kayak wow asik banget nih guru. Enggak sih, enggak gitu, enggak sopan kayak guys, kayak tapi kayak wah seru banget ya, bisa kalian tuh kayak belajar sama teman kalian sendiri loh. Fraunya juga kayak ber apa ya namanya, satu-satu ngajarinnya. Kalau kalian nggak tahu, dia bener-bener ngasih 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 taunya dengan baik. Dia benar-benar bersosialisasi sama anak-anak muridnya, jadi dia juga mendalami karakter anak-anak muridnya. Misalnya nih, kita kan biasanya belajar ada yang cuman bisa masuknya ke otak itu cuman karena mendengar atau melihat atau berbicara. Nah, Frau Leti ini tipe yang kalau misalnya anaknya cuman bisa, dia itu ngertinya kalau mendengarkan atau menonton. Nah, maka dia akan putarkan video Jerman. Contohnya kemarin kami diputarkan dongeng guys, kayak wow, itu gonongnya Frau Halle. Kalau misalnya dalam itu kayak ceritanya, kalau saya simpulkan kayak kalian nggak tahu sih, dua saudara tapi yang baik dan buruk itu kayak sebenarnya bawang putih dan bawang merah guys gitu. Terus pesan Sarah nggak ada sih, Frau udah bagus banget cara ngajarnya ke kami, tapi banyak kuisis ya Frau, karena itu sangat seru dan sangat membantu guys. Karena apa ya, menurut saya sendiri tuh di kuisis tuh, saya ngomong kuisis terus ya dari tadi, karena saya rasa suka itu sama kuisis guys. Terus menurut Sahara pesannya lagi, sehat selalu Frau, terima kasih telah mengajar kami selama 3 tahun ini dan mendalami karakter anak-anak muridnya yang sangat-sangat banyak ini. Satu orang, kalian bayangin guys, satu orang yang mendalami karakter banyak orang, apa nggak pusing ya kan? Jadi tapi Frau hebat banget sih bisa mendalami karakter anak-anak muridnya. Tapi lebih banyakin puisi sama apa ya Frau, ini kayak belajar percakapan, itu membantu banget. Yang biasanya kami agak asing dengar bahasa itu, jadi sekarang udah kayak familiar di telinga kami. Misalnya kami kan dulu kalau terima kasih ya terima kasih gitu, makasih kan, tapi sekarang kami jadi kayak terbawa arus, kayak dangke ya, terima ya Bita, kayak kalian tau gak sih, kayak terbawa arus, kalian sudah bisa menggunakan kata-kata itu tanpa kalian sadari. Udah gitu aja sih. Saya di sini mau ngucapin maaf ya Frau selama 3 tahun kalau misalnya ada salah kata atau perbuatan saya yang menyinggung hati Frau. Sehat selalu, semangat untuk Frau-nya, sukses selalu juga. Terus jangan pernah lupain angkatan kami ya Frau, 3 tahun soalnya, kalau gini 6, maaf gini, pokoknya itu aja sih. Jadi sini semoga bisa ketemu di lain waktu ya Frau, di tempat lain juga, kayak di kesempatan baik lagi menurut takdir. Oke Frau, danke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.